Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa itu cross product, apa gunanya, dan bagaimana membuat cross product itu dalam MATLAB. Nah, cross product itu kita sudah tahu di pelajaran SMA. Jadi rumusnya seperti ini. Cross product itu adalah R, ini adalah vektor, kalikan F itu vektor. Nah, vektor itu maksudnya adalah, ini ada tandanya ini, itu maksudnya adalah koordinat. Nah, di MATLAB kita gunakan koordinat Kartesius. Jadi misalkan kita menggunakan dua dimensi, ya R ini itu adalah berapa X, berapa Y, berapa X plus berapa Y. Misalkan 1X plus 3Y. Kalau 3 dimensi ya X, Y, Z. Berarti di sumbu X berapa panjangnya, sumbu Y nya berapa, sumbu Z nya berapa. Ini itu adalah arti dari vektor. Ini vektor R kali cross, ini simbol cross kalikan vektor F itu sama dengan R, ini adalah magnitudenya. Jadi simbol magnitud yang ini, magnitud itu artinya panjangnya R kalikan panjangnya F atau besarnya F atau magnitudnya F kalikan sin theta. Nah, sin theta ini nanti kalau kita gambarkan itu sama dengan cos beta. Jadi rumusnya akan menjadi magnitud dari R ditambah dengan magnitud dari F kalikan cos beta. Nah, ini itu adalah momen. Nah, kenapa bisa momen? Karena nanti akan berakibat perkalian ini adalah misalkan R perkalian jarak dengan perkalian gaya dalam arah tegak lurus, maka disebut dengan momen. Jadi R ini adalah lengannya. Nah, kita gunakan contoh seperti ini. Kita yang bahas yang cross product. Jadi misalkan, semoga kelihatan ya. Nah, ini dari titik O menuju titik yang ini adalah, anggap aja dia adalah koordinat R. Nah, ini adalah panjangnya 10. Berarti magnitud R-nya itu adalah 10 dan koordinatnya itu adalah ini, X-nya itu adalah 8,7, Y-nya adalah 5. Jadi kesini 8,7 satuan, ke atasnya adalah 5 dari sini ya. Nah, jadi yang ini, yang rumus tadi, untuk yang R magnitudnya itu adalah 10, itu panjangnya. Kemudian R-nya itu adalah koordinatnya, yaitu berapa tadi? 8,7,5. Jadi R-nya adalah 8,7,5. Kemudian magnitudnya R ini adalah 10. Nah, magnitud atau panjang dari R ini adalah dirumuskan, kita bisa gunakan Pitagoras, yaitu akar dari 8,7 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Jadi 8,7 dikuadratkan ditambah dengan 5 kuadratkan di akar itu adalah sama dengan 10, yaitu adalah rumus magnitudnya. Jadi ini R koordinatnya adalah 8,7, kemudian X-nya ya, kemudian Y-nya 5, magnitudnya itu adalah 10. Nah, kemudian ada F, ini nggak baca F. F-nya itu koordinatnya itu mendatarnya adalah 3,5 ini. Dan ke bawah, karena dia ke bawah berarti dia minus 2. Jadi koordinat dari F itu adalah 3,5 minus 2. 3,5x minus 2y. Itu adalah koordinat dari ini anggap aja F. Nah, berapa magnitudnya F? Magnitudo F adalah 35 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat di akar. Itu adalah menjadi 3,5. Ini bukan ya. Ini bukan 3,5, ini adalah 4. Jadi magnitud dari F itu adalah 4. Nah, koordinatnya adalah 3,5, minus 2. 3,5x minus 2y. Itu adalah koordinat. Kita contohkan yang 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti tambah dalam sumbu y juga. Nah, sekarang kenapa dikatakan cross product itu adalah menghitung momen? Kita perlu pahami dulu apa itu momen. Misalkan di titik ini, anggap aja ini titik A. Kita copy dulu. Ini titik A.
Pertanyaan adalah berapa momen terhadap titik O ketika di titik A itu dikenai gaya sebesar 4 Newton misalkan, ini 4 ya. Nah, berapa momen terhadap titik O ketika di titik A itu dikenai gaya sebesar 4 Newton dengan arah seperti ini. Nah, dari rumus kita berbicara momen dulu. Nah, momen itu adalah gaya kalikan lengan. Nah, lengannya adalah yang ini, R ini. Gayanya adalah ini. Maka kita harus uraikan gaya ini itu ke tegak lurusnya ini. Tegak lurus dari R ini. Nah, untuk menghitung tegak lurus berarti ini kita ada sudutnya. Itu sudut antara ini R dengan F itu adalah 60 derajat. Ini antara yang ini lurus, ini diluruskan ke R itu adalah ini adalah R ke arah R, ini adalah arah F, itu sudutnya adalah 60 derajat. Nah, dari kalau kita ini 60, kemudian untuk mencari komponen ininya yang tegak lurus terhadap R ini, maka F ini kita coskan 30 derajat. Nah, ketika ini 4 kita kalikan cos 30 derajat, maka panjangnya adalah 3,5 Newton misalkan. Nah, jadi dari ini gaya yang arahnya miring ini kita jadikan komponennya yaitu arah tegak lurusnya batang ini atau R-nya ini. Nah, dengan demikian momennya itu adalah gaya kalikan lengan. Gayanya adalah 3,5 karena sudah dikoskan ini komponen dari komponen dari gayanya ini adalah yang ini 3,5 karena sudutnya adalah 30. Kemudian 3,5 ini kita kalikan dengan R. R-nya adalah 10. Nah, jadi momennya itu adalah 35 Newton meter, misalkan ini adalah meter ya. Nah, jadi seperti itu konsep momennya. Momen adalah gaya kalikan lengan. Nah, gayanya itu harus kita jadikan tegak lurus terhadap lengannya supaya ketemu momennya, yaitu ini ya. F kalikan cos 30 derajat kalikan dengan R-nya. Ini. Nah, sekarang itu adalah momen. Sekarang kita kembali ke ini. Nah, R ini adalah koordinat dari R, F adalah koordinat dari gaya yang tadi. Kemudian ini magnitudenya sudah ketemu tadi adalah 10, F-nya itu magnitudenya adalah 4. Nah, sin theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara R dan F. Nah, tetanya berarti adalah 60 derajat karena sudut yang terbentuk antara R ini dengan F itu adalah 60 derajat. Nah, ini kita kalikan sin. Nah, sin theta. Nah, sin theta itu akan sama dengan cos beta. Nah, betanya yang mana? Betanya adalah yang ini. Ketika ini 60 derajat berarti yang ini tegak lurus ini adalah 30 derajat karena totalnya itu adalah 90 kan tegak lurus. Nah, kita buktikan yang 60 derajat itu adalah theta dan 30 itu adalah beta. Nah, sin 60 derajat itu akan sama dengan cos 30 derajat. Kita buktikan di sini. Ini tadi rumusnya adalah sin theta. Sin theta itu adalah yang ini, tetanya adalah 60 derajat, berarti sinnya adalah depan dibagi dengan samping. Depannya adalah 3,5 dibagi dengan 4. Nah, itu kalau sin theta atau sin 60 derajat. Nah, kita buktikan cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah samping kalikan yang mendatar kalikan samping. Samping kalikan garis miring. Cos 30 berarti yang ini 3,5 dibagi dengan 4. Nah, sama kan berarti sin 60 itu adalah 3,5 dibagi dengan miringnya 4. Sedangkan cos 30 itu adalah sampingnya ini 3,5 dibagi dengan 4 sama. Sehingga terbukti bahwa sin 60 itu akan sama dengan cos 30. Nah, sedangkan tadi untuk mencari momen itu kita harus coskan yang 30 ini, bukan yang sin 60, tapi kita pakai cos yang 30 derajat ini. Nah, dengan demikian persamaan ini adalah persamaan untuk menghitung momen karena kita kalikan dengan cos betanya. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang definisi dari cross product. Jadi cross product itu kita bisa gunakan untuk menghitung momen. Asalkan kita tahu koordinat R dan koordinat F-nya. Ini vektor R dan vektor F, vektor lengan dan vektor gayanya. Vektor itu artinya dia adalah koordinatnya. Kita gunakan koordinat kartesius yaitu x, y, z. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan MATLAB. Nah, kita tulis dulu koordinat dari
kelihatan nggak ya? Terus dulu koordinat dari R adalah yang ini, koordinat itu adalah berarti 8,7,5 dan Z nya itu karena ini 2 dimensi berarti Z nya 0. Jadi kita buat di MATLAB R itu adalah 8,7,5,0 8,7,5,0. Nah, ini adalah vektor R atau koordinat dari R. Itu 8,7x plus 5y. Z-nya 0. Sekarang kita tulis yang F-nya. F-nya adalah yang ini. Itu koordinatnya adalah ke kanan adalah positif 3,5 dan ke bawah berarti dia negatif. Positif 3,5x dan negatif 2y. 3,5x dan 2y berarti F-nya itu adalah lupa tadi 3,5, y nya adalah 2, ini tegaknya adalah minus 2, z nya 0. Nah, tadi kalau kita cari cara manual itu ketemunya adalah 3,5 kalikan 10 yaitu 35. Arahnya adalah dia searah jarum jam. Kalau kita pakai aturan tangan kanan, searah jarum jam berarti arah jempol ini adalah arah putarannya. Ini. Jadi jempol kita akan menuju ke dalam sana. Menuju ke dalam sana berarti ini adalah arah Z-nya. Z ke dalam berarti dia adalah negatif. Kalau Z-nya ke atas ini berarti dia positif. Kalau ke dalam sana dia negatif. Kita cek. Kita pakai cross product. Jadi momen sama dengan cross, gini fungsinya. Kita tulis dulu lengannya. Lengan yang mau kita ini yang mana? Lengannya adalah R dan gayanya adalah F. Jadi kita tulis R-nya dulu baru kita ketik F. Nah, ini nanti akan ketemu momennya. Kita klik. Nah, ini ketemu 34,9. Kalau kita tadi kan ini dibulatkan ya, 3,5 kalikan 10 berarti 35. Nah, ini terbukti bahwa ini adalah benar yaitu 35. Nah, lebih akuratnya adalah 34,9. Nah, apa artinya ini 0, 0 dan ini? Itu adalah artinya dia momen. Yang ini adalah momen terhadap sumbu X, yang ini adalah momen terhadap sumbu Y, dan ini adalah momen terhadap sumbu Z. Berarti momen terhadap sumbu X-nya 0, momen terhadap sumbu X-nya 0, momen terhadap X-nya 0, momen terhadap sumbu Y-nya 0. Nah, ini momen terhadap sumbu Z. Minus artinya seperti ini. Jadi ini kan X-nya ke sana, X, Z-nya ke sana. X, Z-nya ke atas, Z-nya itu ke dalam sana. Berarti arah jempol berarti. Arah jempol ke dalam berarti dia positif, negatif, arah keluar sini berarti dia positif. Sana negatif, sini positif. Nah, ini arah momennya itu adalah searah jarum jam, berarti kan gini kayak tadi. Berarti dia negatif. Negatif terhadap sumbu Z. Karena momennya terhadap sumbu Z. Maka dia minus 35. Karena arahnya jempol kita ke sana. Nah, sekarang kita buktikan kalau kita rubah ini. Misalkan kita rubah bahwa F-nya itu yang kita jadikan jari-jari koordinat F. Jadi F-nya itu adalah lengannya, sedangkan R itu adalah vektor dari gayanya. Jadi ini kita rubah menjadi gaya, ini adalah lengannya. Berarti lengannya F, gayanya adalah yang R, vektor R. Nah, ini titik 0. Nah, kalau seperti ini berarti arah putarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti kalau sesuai dengan ini, dengan arah jari kita berarti gini. Berarti arahnya itu adalah si sumbu Z, karena di sini X, sini Y, berarti sini adalah Z. Z tetapi mengarah ke kita, keluar, berarti dia adalah positif nanti. Momennya itu adalah terhadap sumbu Z dan positif, karena dia searah jarum jam gini. Berlawanan arah jarum jam, jempol kita ke arah keluar, berarti dia positif. Nah, kita buktikan, tetapi kita balik ya, berarti yang jari lengannya itu adalah yang F dan gayanya itu adalah yang R.
Nah, kita balik, ini F, R. Nah, akan menjadi positif karena ini tadi ya, jadi seperti ini ke arah kita jempol gitu. Nah, itu adalah pengertian dari cross product. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang dot product. Jadi apa bedanya antara cross product dan dot product. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.